Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah jelas. Ya. Sudah jelas nggih. Sudah jelas, Bu. Nggih, terima kasih responnya Bapak Ibu. Kalau begitu kita mulai kelas pajak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kelas pajak kita hari ini tentang pelaporan SPT PPh pasal 21 dengan ketentuan yang terbaru. Bapak Ibu, saya Priscilia nanti yang akan bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar tentang pelaporan yang terbaru ini. Di sini sudah beberapa banyak yang kebanyakan dari lembaga pendidikan, ada dari TK, PAUD, RA, dari SMP juga dan ada beberapa dari CV dan juga koperasi. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang pelaporan PPh pasal 21 dengan ketentuan yang baru. Sebelumnya marilah kami ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan putarkan lagu Indonesia Raya. Monggo Bapak Ibu yang memungkinkan tempatnya, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, atau kalau tidak memungkinkan, kita bisa mengambil sikap duduk sempurna. Baik, terima kasih Bapak Ibu, panjenengan semua bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan juga pesan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Ibu. Kita akan putarkan video dari Dirjen Pajak. Ada masalah nggak? Lancar. Pelayanannya ada masalah di apa yang senang nonton kamu? Ribet apa mboten? Oh, mboten. Nah, itu. Sangat membantu. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang. Makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalingan potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, demikian tadi Bapak Ibu apresiasi dari Direktur Jenderal Pajak untuk panjenengan semua. Dan sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kelas pajak kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Berdoa secara pribadi kami persilahkan. Ya, selesai. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang kembali. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom kita pada hari ini, selamat datang di kelas pajak kita tentang pelaporan SPT PPh pasal 21. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau biasanya ini yang kemarin kami WhatsApp, kami beritahu ada kelas pajak itu yang kami utamakan adalah Bapak Ibu dari lembaga pendidikan. Karena yang selain lembaga pendidikan sudah ada juga kelas sebelumnya, kelas pajak yang sebelumnya. Dan yang kali ini kami khususkan juga untuk yang lembaga pendidikan. Tapi bagi panjenengan yang mungkin dari CV, dari PT, atau mungkin dari koperasi, monggo tetap bisa mengikuti Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin ini contohnya akan lebih banyak berkaitan dengan Bapak Ibu yang dari lembaga pendidikan. Bapak Ibu, jadi untuk lembaga pendidik, untuk sebuah lembaga atau sebuah badan, ngaten nggih Bapak Ibu, yang punya NPWP badan, punya NPWP lembaga gitu ya, Bapak Ibu punya kewajiban itu selain SPT tahunan, panjenengan juga punya kewajiban SPT PPh pasal 21. Nah, biasanya mungkin yang tahun-tahun ini ya, tahun 2023 kemarin, itu yang diminta lapor hanya yang bulan Desember. Di awal tahun kami ingatkan panjenengan melalui WA, monggo laporan SPT PPh 21 Desember dan juga SPT tahunan, ngaten nggih. Nah, yang hari ini aturannya agak berbeda, itu adalah yang SPT PPh 21-nya itu Bapak Ibu. Jadi untuk SPT tahunan itu tetap kewajibannya 1 tahun sekali maksimal April tanggal 30 untuk SPT NPWP badannya nggih. Tapi untuk SPT PPh pasal 21 ini ada sedikit perbedaan untuk pelaporannya. Lanjut Mas Surya. Kita tunggu keluar dulu. Oke, halaman kedua.
halaman kedua Mas Surya. Dibantu. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang baru? Kalau di sebelah sini ya, di sebelah kiri ini yang dulu adalah SPT PPh pasal 21 itu dilaporkan di masa pajak yang ada pemotongan PPh pasal 21-nya. Misalnya mungkin di 21 ada bayar honor apa atau tukang apa nyemamin gitu ya, misalnya kalau Bapak Ibu lembaga pendidikan bayar mamin, nah itu seharusnya di bulan itu ada laporannya. Tapi kalau nggak ada, saya nggak ada bayar apa, terus penghasilan yang diberikan kepada pegawai, kepada staf atau kepada guru-gurunya itu juga tidak melebihi penghasilan yang tidak kena pajak, biasanya itu setiap bulannya boten laporan. Tapi yang wajib dilaporkan yang hanya bulan Desembernya. Nah, yang Desember 2023 kemarin yang sudah panjenengan laporkan sebelum tanggal 20 Januari 2024. Nah, sekarang Bapak Ibu ada ketentuan baru, itu kalau panjenengan mau lihat ketentuannya, itu ada di PMK 168 tahun 2023, nggih Bapak Ibu, terbitnya akhir tahun. Nah, ini yang baru apa? Jadi mulai masa pajak atau bulan Januari 2024, ini penghasilan yang diterima Januari 2024, nggih Pak Bu, bukan SPT yang panjenengan laporkan Januari kemarin, bukan. Tapi ini adalah penghasilan yang diterima mulai Januari 2024. Jadi untuk SPT PPh pasal 21-nya ini wajib dilaporkan di setiap masa pajak yang ada penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi oleh lembaga atau badannya itu. Jadi misalnya lembaganya TK, ngaten nggih, TK memberi penghasilan kepada pengajar-pengajar TK. Mungkin diberi penghasilan nah di bulan Januari 1 juta, ngaten nggih, atau 500.000. Nah, kan ada penghasilan yang diberikan. Nah, itu wajib laporan SPT PPh pasal 21. Walaupun mungkin karena masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, akhirnya tidak kena potongan pajak, tapi wajib panjenengan laporkan SPT-nya. Nah, ini setiap bulan nanti seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga yang lain mungkin selain gaji mungkin ada juga upah, atau misalnya di bulan itu ada juga oh ini ada kegiatan parenting. Nah, biasanya kan ada jasa catering atau yang panjenengan familiarnya biasanya mamin ngaten nggih. Nah, mamin itu kan juga ada penghasilan yang kita berikan kepada orang pribadi penjual mamin itu yang memberikan jasa catering atau jasa makanan dan minuman kepada lembaga kita. Nah, itu kan kita memberikan penghasilan. Nah, itu panjenengan harus melaporkan SPT PPh pasal 21. Nanti yang diperlukan apa? Yang panjenengan perlukan nanti itu data yang diberikan penghasilan itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya yang ini dari gaji, nggih, kalau dari gaji itu berarti panjenengan butuh data-data gurunya atau data-data pegawainya, data-data stafnya. Data yang diperlukan itu kalau ada NPWP kita pakai NPWP. Tapi kalau tidak ada NPWP, bisa pakai NIK-nya. Jadi panjenengan nanti, misalnya mulai sekarang kalau panjenengan ada kegiatan parenting, terus ada mamin, itu panjenengan minta NPWP atau KTP dari penjualnya, supaya panjenengan nanti bisa laporan SPT PPh pasal 21. Selanjutnya, nah ini, cara lapornya bagaimana? Cara lapornya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, manual. Kalau manual, ya berarti ini khusus untuk yang belum pernah lapor SPT online, belum pernah pakai ESPT 21, dan juga yang diberikan penghasilan itu tidak lebih dari 20. Nah, ini masih bisa lapor secara manual. Berarti nanti ngisi formulir, kemudian dibawa ke kantor pajak. Kantor pajak Blitar boleh, kantor pajak Wlingi boleh. Formulirnya di KPP juga ada. Monggo panjenengan bisa minta di KPP atau panjenengan bisa download sendiri juga. Kami siapkan di alamatnya ini, Bapak Ibu, nanti ini kami share ke panjenengan. Jadi nanti panjenengan bisa download dari situ.
atau nggih ke KPP juga enggak apa-apa. Atau bisa juga nanti panjenengan online Bapak Ibu lapornya. Online ini nanti bisa pakai HP Pak Bu. Jadi panjenengan enggak usah jauh-jauh setiap bulan ke sini, panjenengan bisa laporan lewat HP. Ini yang laporan lembaganya nggih Bapak Ibu, bukan panjenengan pribadi sebagai penerima penghasilannya gitu, bukan. Yang ini laporannya yang melakukan adalah NPWP lembaganya itu. Lapornya kalau online itu di DJP online Bapak Ibu, tempat yang sama lapor SPT tahunan. Kalau panjenengan sudah lapor SPT tahunan lembaga nggih online atau mungkin ke KPP tapi dibantu online. Nah, itu tempatnya sama di djponline.pajak.go.id. Jadi kalau panjenengan sudah bisa buka DJP online-nya lembaga, berarti panjenengan sudah bisa nanti laporan SPT PPh 21 secara online, nggak perlu datang ke kantor pajak. Selanjutnya, nah ini kapan dilaporkan ya Bapak Ibu? Dilaporkannya itu paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi ini tadi kan pelaporannya mulai yang masa Januari 2024 ya. Berarti itu paling lambat dilaporkannya di bulan Februari ini tanggal 20. Jadi di tanggal 20 maksimal panjenengan harus laporan yang Januari 2024. Jadi panjenengan masih ada Senin sama Selasa gitu Bapak Ibu, sudah mepet memang. Jadi nanti kami minta tolong panjenengan sampaikan juga ke teman-temannya, ya mungkin ada satu grup gitu nggih, grup TK, grup RA atau grup PAUD ngeten. Monggo diajak sama-sama laporan SPT PPh pasal 21. Untuk yang Januari 2024 ini, kalau memang belum pernah online, manual dulu enggak apa-apa, nanti sekalian minta EVIN. Karena kan panjenengan tadi mau online ya Bapak Ibu, kalau mau online itu lembaganya harus punya EVIN juga. Nah, boleh selanjutnya Mas Surya. Nah, EVIN-nya ini satu, kalau panjenengan dulu mungkin, oh iya saya dulu sudah pernah EVIN, walaupun selalu manual, tapi pernah sekali mengaktifkan EVIN. Nah, itu EVIN-nya juga bisa digunakan. EVIN lembaga, tapi nggih, Bapak Ibu bukan yang EVIN pribadi panjenengan. Nah, kalau ternyata panjenengan belum pernah aktivasi sama sekali, nanti panjenengan, lanjut Mas Surya. Nanti panjenengan bisa buka caranya di Biolinki Pajak Blitar ini Bapak Ibu, yang alamatnya di sini, atau panjenengan foto ini gambar barcode-nya, nanti keluar alamatnya biolinki.com/pajak Blitar ini. Nanti panjenengan yang perlu disiapkan untuk aktivasi EVIN lembaga, nanti panjenengan harus pengurusnya, mungkin ketuanya atau bendaharanya yang ada di daftar susunan pengurus, itu datang ke kantor pajak Blitar atau Lingi. Membawa apa saja? Yang pertama bawa stempel, Pak Bu, jangan sampai lupa. Karena kalau mungkin dokumen-dokumen bisa difoto dari rumah terus dikirimkan, nggih. Tapi kalau stempel kan nanti panjenengan bingung. Panjenengan sudah jauh-jauh tapi lupa ndak bawa stempel, balik lagi. Jadi yang pertama yang panjenengan siapkan adalah stempelnya. Nah, kemudian selain stempel, panjenengan siapkan juga dokumen pendirian dari lembaganya. Mungkin atau kalau sudah ada perubahan, boleh pakai yang dokumen perubahannya itu. Kemudian fotokopinya aja Bapak Ibu, enggak perlu yang asli panjenengan bawa. Kemudian panjenengan bawa juga fotokopi KTP dan juga NPWP pengurusnya. Pengurus yang ada di daftar akte pendirian atau dokumen pendirian, atau kalau sudah berubah ya dari dokumen perubahannya itu. Jadi panjenengan bawa itu ke kantor pajak untuk aktivasi EVIN. Jadi untuk selanjutnya panjenengan bisa online aja, enggak usah ke kantor pajak setiap bulan. Dan ya, selanjutnya nanti kalau sudah dapat EVIN, panjenengan bisa registrasi DJP online. Kemudian selanjutnya, nah lapornya lewat e-Bupot ini. Alamatnya ini Bapak Ibu, tapi
ini tersedia di DJP online-nya. Jadi panjenengan tidak perlu ngafal-ngafal, ini alamatnya, ini ada angka-angkanya. Tidak usah diingat-ingat Bapak Ibu, panjenengan buka aja dari DJP online. Atau misalnya panjenengan buka dari Google, lapor pajak online, ngaten mawon, itu biasanya yang paling atas keluar Bapak Ibu, djponline.pajak.go.id. Nah, panjenengan nanti lapornya bisa lewat situ. Jadi kita langsung praktek mawon nggih supaya langsung terlihat bagaimana perbedaannya. Jadi walaupun panjenengan ini jadi laporan setiap bulan, ini sebetulnya jadi seperti kembali seperti dulu nggih Bapak Ibu. Dulu kan juga seperti ini, 2018 ke bawah itu harus laporan setiap bulan. Mungkin kalau panjenengan sudah terbiasa dengan yang itu, yang ini tidak akan terlalu kaget nggih. Yang ini nanti memang harus laporan setiap bulannya. Selama ada penghasilan yang diberikan nggih Bapak Ibu kepada orang pribadi. Kalau misalnya mungkin Madin ngaten nggih biasanya, atau mungkin kelompok tani ngaten, mungkin kalau ada yang dari kelompok tani. Kelompok tani itu biasanya enggak ada gaji yang diberikan kepada pengurusnya. Ya sudah, hanya perkumpulan saja, enggak ada penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi, entah stafnya atau pegawai, itu enggak ada. Ya kalau memang tidak ada sama sekali, itu tidak wajib lapor setiap bulan. Yang wajib dilaporkan hanya yang Desember. Tapi bagi Bapak Ibu yang setiap bulan itu ada pembayaran mungkin gaji, atau mungkin ada upah, atau mungkin ada honor, nah itu panjenengan wajib laporan SPT-nya setiap bulan. SPT PPh pasal 21. Kita coba laporan nggih Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan dulu yang untuk laporan manualnya nggih. Bentar, ini saya cari dulu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa panjenengan tuliskan di kolom chat nggih. Ini apa? Ya sudah kelihatan nggih Bapak Ibu. Ini yang kami sediakan untuk laporan manualnya. Kalau panjenengan mau ngisi di sini boleh, terus nanti di print sendiri gitu saged Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan mau ngambil formulir di kantor pajak juga enggak apa-apa. Nanti ini panjenengan download dulu, di-download dalam bentuk Excel, terus nanti dibuka. Soalnya kalau ini tidak panjenengan download, di sini tidak bisa panjenengan edit nanti Bapak Ibu. Yang bisa ngedit di sini kita batasi supaya tidak bingung nanti orang lain mau download. Nah ini nanti panjenengan bisa ngisi data-datanya di sini, terus nanti keluar di SPT-nya. Di sininya, jadi panjenengan tidak perlu nulis satu-satu. Nah ini contohnya nggih, contohnya itu misalnya TK dan TK Permata Kurnia Semesta, ya punya pegawainya atau bu gurunya ada 2 Bapak Ibu gurunya. Nah ini nanti panjenengan masukkan di data pegawai, nama-namanya, NIK-nya, jabatannya, kemudian PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak Bapak Ibu. Kalau laki-laki itu kita kategorikan dulu apakah sudah menikah atau belum. Kalau belum menikah, pilihnya yang TK, tidak kawin. Tapi kalau sudah menikah, pilihnya yang K. Kemudian belakangnya ini adalah keluarga yang ditanggung. Misalnya sudah menikah, anaknya ada 2, berarti kita pilihnya K2. Tapi kalau untuk rekaman akan kami kirimkan melalui WA nggih Bapak Ibu. Jadi panjenengan tidak usah record sendiri, nanti akan kami kirimkan lewat, nanti panjenengan bisa lihat di YouTube-nya nggih. Kemudian kalau perempuan ini PTKP-nya selalu tidak kawin nggih Bapak Ibu, karena status kawin walaupun mungkin sudah menikah. Nah, status kawinnya itu nanti di NPWP-nya suami. Kalau yang perempuan kita pilih PTKP-nya selalu yang TK0, tidak kawin. Jadi bujang untuk yang perempuan karena status kawinnya ikut sama NPWP suami.
Nah, kemudian nanti panjenengan bisa isi di sebelahnya. Ini kita bisa milih ini. Tadi kan kita sudah masukkan datanya, nggih Bapak Ibu. Panjenengan tinggal milih mau ngambil data nomor berapa. Terus nanti dimasukkan penghasilan brutonya atau gaji yang diberikan itu berapa. Nanti dimasukkan di sini, terus di sini nanti ngitung sendiri sudahan. Jadi panjenengan tidak usah ngitung. Misalnya kalau saya penghasilannya 500.000 itu pajaknya berapa? Kalau saya pegawai tetap ngaten nggih. Nah, nanti dihitungkan di sini 0. Pajaknya 0, tapi tetap harus wajib laporan. Laporan 0 jadinya. Dan nama-namanya tetap ditulis. Itu nggih bedanya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin yang di Desember kemarin panjenengan masih ingat kalau laporan itu namanya tidak usah ditulis. Malah ada yang nulis kami minta dihapus mawon Bu karena namanya tidak harus ditulis. Itu nggih yang tahun 2023 yang laporan kemarin bulan kemarin panjenengan. Nah, yang sekarang itu harus ditulis namanya, NPWP-nya kalau ada, kalau tidak ada NIK-nya. Terus nanti keluar di sini formulir yang sebelahnya. Sebelahnya ada, terus nanti di sebelahnya lagi, ini tinggal di print. Tapi monggo kalau panjenengan nyaman ngambil dari kantor pajak ya enggak apa-apa Bu. Jadi enggak usah ngeprint, nanti aja di kantor pajak enggak apa-apa. Tapi nggih panjenengan harus bawa stempel karena kan nanti panjenengan perlu menyetempel sama yang datang, nggih berarti ketuanya atau kalau CV nggih direkturnya. Atau mungkin bendahara, nggih, kalau di lembaga itu kan ada susunan pengurus selain ketua itu ada bendahara. Bendahara boleh, yang penting ada dokumen pendukungnya, apa mungkin surat penunjukan bendaharanya, atau mungkin ada surat daftar pengurus, nah itu boleh. Kalau panjenengan mau online, Bapak Ibu, bentar, ini saya keluarkan dulu. Tunggu, kita coba yang online nggih Bapak Ibu. Karena panjenengan ini nanti setiap bulan kalau ndak online panjenengan jadi harus jalan-jalan ke Blitar terus. Tapi monggo kalau memang ini enak jalan-jalan boleh Bapak Ibu ke kantor pajak boleh. Kita coba online ya. Nah, ini Bapak Ibu online-nya lewat DJP online. Nah, ini panjenengan mungkin sudah banyak yang familiar. Oh, ini nggone laporan SPT tahunan, Mbak. Betul. Ini adalah tempatnya panjenengan lapor SPT tahunan. Bapak. Ini adalah tempat laporan SPT tahunan. Ini sambil kita jawab-jawab nih Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Bu Claudia Kirana. Bu, berarti kalau nihil laporannya hanya di masa Desember ya. Nihil ini pripun Bu? Nihil itu memang tidak ada penghasilan yang dibayarkan sama sekali atau ada penghasilan cuma tidak dipotong pajak. Nah, kalau memang tidak ada penghasilan yang diberikan sama sekali atau mungkin kegiatannya tidak ada kegiatan gitu ya lembaganya atau badan usahanya ya jadi nggak ada gaji yang diberikan. Nah itu berarti yang dilapor memang boleh hanya Desember saja. Tapi kalau ada penghasilan yang diberikan, mungkin ada adminnya 1 atau bu gurunya 1 setiap bulan ada penghasilannya yang dikasihkan. Nah berarti itu harus laporan setiap bulan. Nah, template-nya nanti kami bagi juga nggih Pak Rifki Huda, nanti template-nya itu ada di link, yang linknya nanti kami bagikan juga. Nah, ini kita coba nggih. Panjenengan kalau belum pernah login, nanti panjenengan daftar dulu nggih Bapak Ibu yang di sini, daftar di sini ini. Panjenengan daftar dulu, masukkan NPWP lembaga sama EVIN. EVIN yang sudah didapat dari kantor pajak. Kalau belum punya EVIN, berarti minta EVIN dulu ke kantor pajak. Nanti masuk, ini nanti bakal masuk ke email, kode aktivasinya, ngapunten, link aktivasinya, nanti panjenengan aktifkan. Dan kalau sudah aktif, panjenengan nanti bisa masuk
pakai NPWP dan juga password yang dibuat ketika registrasi tadi. Ini coba kita masuk pakai NPWP saya aja nggih ya. Kita coba nggih. Nah, ini nanti menunya Bapak Ibu, panjenengan harus aktivasi menunya dulu. Karena kalau panjenengan langsung cek, itu mungkin tidak ada. Kita cek dulu di profil, kita tambahkan fiturnya di aktivasi fitur ini. Nah, ini ada aktivasi fitur eBupotnya ini harus tercentang Bapak Ibu. Yang ini. Nah, yang ini harus tercentang. Kalau ini belum tercentang, panjenengan centang. Terus klik yang ubah fitur layanan. Nah, nanti dipilih ya. Panjenengan diminta login ulang. Dan kalau sudah di iya, ini sudah tercentang, nanti kita bisa laporan SPT online-nya. Ini kalau di HP juga sama Bapak Ibu tampilannya mirip, cuma mungkin lebih kecil ngaten nggih kalau panjenengan ada laptop, nggih monggo pakai laptop, kalau ada HP nggih bisa pakai HP aja, saged, cuma ya tampilannya agak kecil. Nah, kalau sudah kita tempat lapornya itu di menu lapor ini. Di menu lapor, kemudian pilihnya yang pra pelaporan ini Bapak Ibu, pra pelaporan. Nanti di sini ada pilihannya eBupot 2126. Kita pakainya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada menu dashboard, menu bukti potong, menu SPT massa, menu pengaturan. Ini dashboard ini nanti memperlihatkan SPT-SPT yang sudah kita laporkan. Kalau panjenengan mungkin, waduh saya lupa yang bulan kemarin sudah lapor atau belum. Nah, nanti ini kelihatan di sini Bapak Ibu. Tapi ini ngitungnya mulai yang Januari 2024 nggih. Kemudian nanti ada menu bukti potong, SPT massa dan pengaturan. Karena baru pertama kali kita masuk ke menu pengaturan dulu. Ini kita buat penanda tangannya Bapak Ibu, kita masukkan penanda tangan. Penanda tangannya itu nggih monggo ketua lembaga, direktur, atau mungkin bendaharanya, ngaten nggih, yang salah satu pengurusnya. Atau mungkin ada wakil ketua, ngaten nggih saged. Nanti kita klik tambah, panjenengan masukkan nanti NPWP-nya. NPWP ketuanya, terus nanti disimpan. Oh ini jangan lupa status aktifnya ini dicentang, Bapak Ibu. Jadi biar langsung aktif dan bisa tanda tangan. Tanda tangannya sudah tidak tanda tangan basah, tapi ganti jadi tanda tangan elektronik. Nanti kalau sudah, nama pengurus yang pernah kita masukkan, masuk di sini. Kalau misalnya mungkin panjenengan, oh saya ganti pengurus, saya sudah tidak di situ lagi, ganti kepala sekolah, ngaten nggih. Ini nanti bisa dinonaktifkan aja. Oke. Terus ditambah lagi yang baru. Ditambah lagi yang baru. Jadi yang aktif adalah yang jadi pengurus pada saat ini. Nah, lalu setelah pengaturan sudah, baru kita input data-data orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari lembaga kita, Bapak Ibu. Letaknya di bukti potong, menu bukti potong, menu daftar Bupot PPH, menu daftar Bupot pasal 21, ngapunten. Nah, ini kita klik, keluar seperti ini. Kita bisa rekam satu-satu. Dan ya, kalau mungkin pegawainya enggak banyak, stafnya enggak banyak, nah itu bisa diinput satu-satu aja. Tapi mungkin kalau ini saya di SMP gitu ya, SMP kan biasanya gurunya banyak. Nah itu ada menu impor Bapak Ibu. Jadi nanti dimasukkan di Excel terus diupload ngaten bisa keluar. Tapi kalau enggak terlalu banyak, monggo direkam satu-satu aja enggak apa-apa.
Oke, untuk laporan PPh 21 terakhir tanggal 20. Jika telat lapor, apakah ada denda yang harus dibayarkan? Dan untuk PPh 21 misal ada kesalahan lapor, apa boleh pembetulan? Nah, nggih. Bu Feptia, lapornya terakhir tanggal 20, kalau telat memang bisa dikenakan denda 100.000. Jadi nanti bisa diterbitkan yang namanya surat tagihan pajak 100.000 atas keterlambatannya itu atau mungkin ketidaklaporannya itu, nggih. Kemudian kalau misalnya salah gitu ya atau waduh ada yang ketinggalan belum dimasukkan, nanti bisa dilakukan pembetulan. Jadi enggak apa-apa kalau sudah pembetulan misalnya tapi pembetulannya sudah lewat dari tanggal 20, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa kalau pembetulan, tapi kalau yang normalnya yang pertamanya itu harus sebelum tanggal 20. Nanti kalau panjenengan betulkan setelah tanggal itu atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi enggak masalah. Oke, kita lanjut lagi. Untuk permintaan Evin nanti bisa di Biolingki Blitar nggih Bapak Ibu. Nanti syaratnya di situ semuanya. Nah, terus kita rekam, misalnya kita rekam satu nggih. Nah, kita pilih bulannya bulan Januari, karena kita mau laporan Januari. Lalu kalau punya NPWP, kita masukkan NPWP-nya, tapi kalau enggak punya, boleh kita pakai NIK ini. Nanti kita masukkan NIK sama namanya. Kita mungkin coba pakai NIK nggih Bapak Ibu sebentar. Kita coba NIK. Ini coba saya masukkan Bapak Ibu, kalau memang belum punya kita bisa pakai NIK-nya. Kan kalau NIK pasti sudah punya, nggih. Nah, ini kita cek selama data NIK-nya itu sudah valid di Dispenduk Capil, ini bisa kita buatkan bukti potongnya. Kecuali memang mungkin ada masalah di Dispenduk Capilnya, jadi nanti di sini enggak bisa, ngeten nggih. Nah, ini ada notifikasinya NIK dan nama tidak sesuai. Nah, ini mungkin salah, ngaten nggih Bapak Ibu, ini per hurufnya harus sama. Loh, ini nama saya yang saya masukkan. Pantas tidak bisa. Nah, kita coba lagi. Nah, data ditemukan. Ini kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut. Kita pilih Mbak Siska ini di lembaga kita sebagai apa? Mungkin pegawai tetapnya nggih Bapak Ibu, kita pilih pegawai tetap. Terus setiap bulannya ini misalnya Mbak Siska ini sebagai pengajar tari, kita karena enggak banyak pelajarannya gitu nggih, mungkin mengajarnya tidak terlalu banyak, penghasilannya diberikan 500.000 ngaten nggih. Kemudian kita masukkan 500.000-nya di jumlah penghasilan. Ini yang 1 bulan nggih Bapak Ibu. Kemudian kita pilih lagi PTKP-nya tadi, statusnya belum menikah dan juga seorang perempuan, kita pilih yang TK 0. Nah, nanti langsung kita hitung di sini. Nah, sudah keluar. Pajaknya yang harus dipotong adalah 0, nggak ada pajak yang harus dipotong. Tapi tetap harus kita input datanya satu-satu. Terus ini pilih penanda tangan. Kalau punya panjenengan error, data penanda tangan tidak ditemukan, gitu ya. Beberapa tadi ada yang konsultasi seperti itu. Nah, berarti di menu pengaturan tadi belum dimasukkan namanya. Jangan lupa dimasukkan di menu pengaturan. Kita pilih, terus kita oke. Terus disimpan. Oh ini, dia kalau belum sesuai, dia akan bilang belum sesuai. Oh, ini ternyata ada alamat yang belum kita isi. Alamat ini monggo disesuaikan sama KTP, tapi tidak harus persis, enggak apa-apa. Yang harus persis dengan KTP adalah nama dan juga NIK-nya.
Sudah, kita simpan. Kalau mau buat bukti potong lagi, pilih ya. Kalau anunya cuma satu, ya sudah, enggak apa-apa, satu ini aja. Oke, sambil menunggu, sambil kita jawab-jawab juga, nggih. Kemudian tadi setelah daftar bukti potong, ya ini kita cek cari. Nah, ini sudah masuk. Statusnya di sini belum posting karena kita baru sampai nginput saja. Setelah itu, kalau mungkin ada lagi, nggih monggo diinput lagi. Tapi kalau enggak ada, kita bisa posting aja. Posting ini untuk membuat SPT-nya, Bapak Ibu. Kita posting, kita pilih tahunnya, masanya Januari, posting. Oke. Nah, berhasil posting bukti potong. Nanti kalau sudah, selanjutnya masuk ke SPT masa. Kalau ada setelah dihitung tadi kok ada pajak yang harus dibayar, Bapak Ibu, itu berarti nanti kita harus merekam bukti penyetorannya di sini dulu. Nanti dimasukkan, pilih tahunnya, tahun Januari, dicek. Nanti kita harus memasukkan di sini. Di sini harus kita tambahkan bukti bayar kita di sini. Kalau ada, mungkin panjenengan yang kalau lembaga itu biasanya motong mamin itu nggih, jasa catering. Nah, itu kan harus bayar pajak itu yang harus dilaporkan ke dinas juga. Nah, itu kita tambahkan di sini bukti bayarnya. Setelah kita buatkan bukti potong, kita input namanya dan juga penghasilannya tadi, kita input bukti bayarnya di sini. Nah, kalau sudah direkam, semuanya sudah, kalau ada bukti bayar, nanti panjenengan balik lagi ke bukti potong, terus posting lagi nggih setelah input bukti bayar. Tapi kalau enggak ada bukti bayar, panjenengan bisa langsung masuk ke penyiapan SPT masa ini. Nah, ini saya sampai lapor 2 kali ya sudah, karena untuk praktek-praktek. Nah, ini yang terakhir prosesnya masih sedang proses posting. Ini berarti kita harus menunggu dulu. Nanti dia harus berubah menjadi draft, baru bisa kita laporkan. Biasanya enggak lama Bapak Ibu kalau panjenengan postingnya itu di awal bulan, itu kan biasanya belum terlalu banyak ya yang mengakses e-bupotnya, itu biasanya cepat. Tapi kalau di akhir bulan mungkin memang agak butuh beberapa menit, mungkin bisa 1-2 menit atau 5 menit. Sambil menunggu ini berhasil diposting, coba kita baca chat-chatnya nggih Bapak Ibu. Nah, ini kalau ada tutorial laporan tahunan, nggih, laporan lembaga secara online. Oh, boleh Pak, ada itu di YouTube-nya DJP, nggih, YouTube-nya Ditjen Pajak RI, itu ada laporan online untuk tahunan lembaga juga. Kemudian untuk minta EVIN, tadi untuk lembaga harus datang ke kantor pajak, nggih, Bapak Ibu, monggo nanti bawa stempel, bawa fotokopi dokumen pendirian atau perubahan lembaganya, kemudian bawa fotokopi KTP dan NPWP pengurusnya. Terus ada pertanyaan juga dari Mbak Ari Maulina, berarti nanti yang disiapkan rekap honor per bulan, nggih, misalnya rekap honor Januari. Nggih, panjenengan siapkan rekap honor Januari sekalian sama nama-nama penerimanya. Kalau ada NPWP penerimanya, tapi kalau nggak ada bisa pakai NIK penerimanya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Rizka, kalau untuk yayasan apakah juga harus dilaporkan? Kalau memang ada penghasilan yang diberikan dari yayasan ke orang-orang pribadi, berarti wajib laporan setiap bulan, nggih, Mbak Rizka, kalau ada. Kalau enggak ada, ya berarti laporannya yang Desember. Kemudian dari Bu Ekawati TKP GRI,
Maaf Mbak, memastikan untuk yang honor dari BOP saja atau honor yang diberikan oleh lembaga dari wali murid. Dari wali murid itu berarti SPP, ngaten nggih Bu, SPP yang masuk ke lembaga gitu mungkin ya. Berarti itu semuanya nggih Bu, semua honor. Kan disalurkannya enggak langsung dari wali murid ke pengajar atau Bu, biasanya kan pasti bentuknya jadi SPP, terus nanti dari SPP itu ya ada yang untuk honor, ada yang untuk mungkin beli peralatan alat tulis gitu nggih. Ya yang honor yang diberikan kepada pengajar itu semuanya nanti dimasukkan di bupotnya ini, dilaporkan. Minta Evin apa bisa online? Kalau untuk aktivasi pertama harus ke kantor pajak nggih. Karena ini untuk lembaga, monggo ke kantor pajak mawon, nanti dikasih Evin-nya. Harus yang ini nggih, salah satu pengurusnya nggih, Bapak Ibu. Ya, kita perbaharui dulu, mana tahu sudah. Oh ini, terdapat kekurangan setor, silakan cek kembali SPT. Oh ini tadi, ini bekas praktek kemarin Bapak Ibu, ada yang nyoba-nyoba, cuma nyoba-nyoba, terus ada kita buat penyetoran. Kita hapus dulu nggih Bapak Ibu supaya kita bisa sampai tuntas hari ini pelaporannya. Nah ini ada, ini kemarin ini sudah saya hapus. Nah. Oh ini kemarin ceritanya ada jasa catering juga Bapak Ibu, jadinya ini jadi kurang bayar. Kalau memang kurang bayar, kalau memang ada pajak yang panjenengan bayarkan, ya enggak apa-apa, nanti tinggal dimasukkan bukti bayarnya ini, itu tadi. Tapi kalau enggak ada, kita tinggal laporan aja. Bentar, saya hapus dulu nggih. Sudah dihapus. Setelah saya perbaharui, menikah harus selalu diposting Bapak Ibu setelah ada pembaharuan. Posting dulu nggih. Posting. Nih saya agak ke sini mungkin ya. Oke. Sudah diposting. Nah, ini jadi agak menunggu lagi. Ngapunten Bapak Ibu, tadi saya enggak ngecek ada yang belum terhapus. Nggih, sambil menunggu kita jawab lagi nggih. Nah, kita lanjutkan. Nggih, tadi dari Bu Eko dari SPP berarti nggih dilaporkan dua-duanya nggih Bu Eko, nang dari honor dari BUP sama dari SPP juga. Semuanya dilaporkan. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Tia. Untuk masalah PTKP, tadi disebutkan PTKP istri adalah TK0, karena untuk status K-nya ini masuk ke status suami. Nggih, betul. Jadi untuk wanita kawin, itu statusnya ketika memotong, ketika pemberi kerja itu memotong pajak, kita pakainya adalah yang status tidak kawin. Karena kawin nanti itu sudah masuk di NPWP suami. Betul, Bu Tia. Kemudian yang nomor 2, untuk pergantian PTKP dengan aturan PPh 21 yang baru ini disesuaikan pada pergantian status atau 1 tahun sekali di bulan Januari. Kalau PTKP tetap di awal tahun, nggih Bapak Ibu, kondisi awal tahun. Jadi misalnya mungkin ada Bapak Agus, ngaten nggih, Bapak Agus baru menikah di bulan ini, di hari ini misalnya Bapak Agus hari ini baru menikah gitu. Nah, untuk pemotongannya kita masukkannya PTKP-nya apa? Nah, kita masukkannya tetap yang TK itu, yang tidak kawin. Karena kita ngitungnya per awal tahun. Dan Pak Agus tadi menikahnya baru sekarang. Gitu. Jadi itu untuk tahun depan, baru bisa pakai yang status kawin. Kemudian berarti ini lembaga laporannya ada 2, ya, lembaga SPT tahunan dan SPT PPh 21 honor pegawai. Nggih, betul Bu Pipit. Laporannya jadi 2, SPT tahunan dan PPh 21. Sebetulnya bukan jadi 2 nggih, karena kemarin pun juga 2, cuman yang satunya cuma Desembernya aja kalau memang tidak ada pajak yang dipotong, tidak ada pajak yang dibayar. Tapi sekarang jadi setiap bulan ketika memang
ada penghasilan yang diberikan setiap bulan ke orang pribadi, ke stafnya, atau mungkin ke tukang catering, atau mungkin ada perbaikan ke tukang yang dandani sekolah, gitu bisa jadi, nggih. Sambil kita refresh lagi. Ya, agak lama nggih Bapak Ibu tadi karena saya salah. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Berarti misal satu lembaga dari Bu Linda ini, ada pertanyaan dari Bu Linda. Berarti misal satu lembaga tidak ada penghasilan yang kena pajak alias nihil. Berarti ada penghasilan yang diberikan cuman potongannya 0. Setelah kita hitung tadi kok 0. Nah, itu kan nihil. Tetap input NPWP atau NIK masing-masing orang ya. Betul Ibu, tetap diinputkan. Pakai NPWP boleh atau pakai NIK-nya juga boleh. Tetap dilaporkan setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kita lapornya selalu bulan berikutnya Bapak Ibu, karena nunggu sampai bulannya habis dulu. Mana tahu kan biasanya tanggal 31 masih ada transaksi, nggih, saged. Jadi kita nunggu tanggal 1 bulan berikutnya, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Ini agak lama nggih, ngapunten Bapak Ibu. Ini tanggal 16 soalnya. SPT-nya. Nanti kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai proses posting, nanti status SPT-nya di sini tulisannya akan jadi draft. Terus ada pilihan, 2 pilihan. Satu lengkapi SPT, kemudian satunya lagi itu adalah kirim SPT. Nanti kita pilih yang lengkapi dulu, dicek-cek, panjenengan cek-cek, pilih tanda tangan. Terus kalau sudah, baru pilih yang kirim. Nanti ngirimnya itu pakai kode verifikasi, Bapak Ibu. Jadi kode verifikasinya nanti akan dikirim ke email yang di profil. Kita cek ya, di profilnya. Di profil saya, ini kok ada email. Jadi panjenengan pastikan email yang di situ email yang aktif. Kalau panjenengan emailnya sudah, oh ini yang email sekolah ini sudah tidak bisa dibuka, ya monggo diganti. Tempatnya di data lainnya, ini email di sini. Nomor HP juga bisa panjenengan ganti, Bapak Ibu diupdate. Jadi misalnya panjenengan ada info-info dari perpajakan, itu kami biasanya lewat WhatsApp, biar cepat ngaten nyampainya ke panjenengan. Jadinya ininya diusahakan update nih Bapak Ibu. Jadi kami juga bisa menghubungi panjenengan. Dan kita kembali lagi ke menu lapor, pra pelaporan, e-Bupot. Monggo nggih Bapak Ibu nanti berarti Senin Selasa monggo segera ke kantor pajak laporan SPT PPh 21 sekalian Evin. Jadi biar bulan depan nggak usah ke sini lagi. Cek dulu apakah sudah. Nah, ini. Menjadi NPWP Anda siap kirim. Jadi ada pilihannya lengkapi SPT dan juga kirim SPT. Kita lengkapi dulu. Nah, ini rekapnya Bapak Ibu. Ini kemarin saya sudah masukkan beberapa. Ada penerima penghasilannya 3, jumlah penghasilan 3 orang itu segini. Terus ada lagi punya pegawai tidak tetap. Ini kalau tidak salah ini kemarin Pak Tukang. Pak Tukang itu sampai dengan 450.000 sehari, itu tidak kena pajak juga Bapak Ibu. 0 juga. Tapi tetap panjenengan input. Nah ini kalau sudah, nanti panjenengan pilih penanda tangannya. Simpan. Oke. Nah ini kita tunggu sebentar lagi, baru nanti kita kirim setelah kita tanda tangani tadi. Coba kita baca chat lagi ya. Perubahan PTKP berarti sesuai dengan perubahan KK. KK itu kadang ini loh Bu Claudia, kadang kan ada yang
mungkin karena harus tinggal di suatu tempat akhirnya pisah kakak karena beda domisili gitu kan juga bisa. Jadi belum tentu sama dengan kakak, nggih mudahnya sama dengan kakak, tapi belum tentu. Kadang ada yang suami istri ini tidak bisa satu kakak karena tinggalnya mungkin harus bekerja, berdomisili suaminya di tempat lain, jadinya pisah kakak. Jadi nggih monggo bisa panjenengan konfirmasikan yang bersangkutan. Statusnya apakah sudah menikah, kemudian tanggungannya berapa, kan nggih. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Ari Maulina. Untuk Januari lembaga lapornya manual nggih, kalau Februari kalau sudah bisa online laporannya online di Maret. Ah, nggih. Yang Januari kalau memang belum pernah online masih boleh manual. Nanti kemudian yang Februari itu kalau mau online boleh. Februari lapornya betul di Maret. Mulai 1 Maret sampai dengan 20 Maret. Oke, kita refresh lagi nggih, Bapak Ibu mana tahu sudah. Baharui. Oh ini masih proses posting. Baik, karena masih proses posting kita jawab yang lain dulu. Ada pertanyaan dari Bu Feptia. Untuk masalah gaji dengan aturan baru, perhitungan gaji secara bulanan tidak kena pajak, kemudian ada 1 bulan yang kena pajak karena THR. Akhirnya bulan digaji karyawan jadi kena TER. TER ini tarif efektif rata-rata. Hari ini kita tidak terlalu bahas, karena memang menyesuaikan gitu nggih. Nah, ini tapi kita bahas sedikit enggak apa-apa dan menyebabkan lebih bayar. Atas kelebihan bayar tersebut apakah bisa diambil atau dikompensasikan untuk pajak tahun selanjutnya sampai si karyawan kena pajak. Nggih, ngeten Bu Feptia. Kalau ternyata di suatu bulan kepotong pajak, tapi setelah di Desember dihitung, oh harusnya enggak kena pajak ini. Nah, dari badan usahanya, dari lembaganya, itu di Desember bisa mengembalikan dalam bentuk uang ngeten nggih ke pegawainya. Kemudian di SPT perusahaannya nanti statusnya akan lebih bayar. Nah, lebih bayarnya itu bisa dibawa ke Januari. Jadi itu sudah jadi tabungannya perusahaan nggih jadinya Bapak Ibu. Bisa nanti mungkin misalnya ada pegawai lain yang ternyata kurang bayar atau di Januari ada pembayaran pajak untuk orang pribadi lain yang kerja di situ. Nah, itu bisa pakai yang itu. Jadi tidak khusus untuk yang pribadi yang kena THR ini tadi. Nanti dibawa untuk bulan-bulan berikutnya oleh perusahaan. Buat yang pribadinya, panjenengan kembalikan dalam bentuk uang. Jadinya ini jadi tabungannya perusahaan, yang di pribadi dia sudah selesai karena kelebihannya itu sudah panjenengan kembalikan. Dari Bu Siti Nurrohmah, misalkan laporannya telat, apakah terkena denda? Nggih, Bu, kalau laporannya lewat dari tanggal 20 bisa kena denda 100.000. Ini tanggal 20, misalnya tanggal 20-nya pas bukan hari kerja, misalnya hari Sabtu apa hari Minggu, atau mungkin hari libur nasional gitu nggih, itu berarti menjadi tanggal masuk berikutnya, hari masuk berikutnya, hari kerja berikutnya. Misalnya tanggal 20-nya Minggu, berarti bisa laporan hari Senin. Hari Senin itu belum terlambat. Tapi kalau sudah tanggal 20-nya adalah hari biasa, hari kerja biasa, berarti ya maksimal tanggal 20 itu. Tapi nggak diusahakan awal-awal bulan aja Bapak Ibu, kalau sudah data-datanya sudah siap dilaporkan, bisa lapor di awal bulan. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Nah, ini sudah statusnya sudah siap kirim. Kalau sudah siap kirim, kita kirim SPT. Nah, kirim SPT ini di sini ada rekapnya lagi kalau panjenengan mau lihat-lihat. Mungkin salah atau gimana gitu. Kalau sudah betul, kita pindah ke sebelahnya, kita kirim ini Bapak Ibu. Nah, kita kirim, ambil kode verifikasi di sini. Nah, ini kode verifikasinya masuk ke email kita.
panjenengan cek email Bapak Ibu yang tadi sudah didaftarkan di profil tadi nggih, yang tertera di profil. Kita cek apakah betul sudah masuk atau belum. Nah, ini kalau di punya saya sudah masuk Bapak Ibu. Oh, mungkin kita kasih lihat nggih biar panjenengan oh seperti apa bentuk emailnya ngaten nggih. Bentar nggih, saya buka email saya. Email. Sebentar, punten saya share. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Emailnya dari ebupot21 Bapak Ibu, kode verifikasi. Kita buka, ini dia kode verifikasi saya. Ini ada dua angka dan huruf ini yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang di kuning ini Bapak Ibu. Yang di bawah ini harusnya cocok dengan yang ada di bentar ini pindahnya harus stop share gitu. Nah, mohon ditunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini tadi kode yang di bawah kuning-kuning tadi, yang BP6 sekian, itu sama dengan server kodenya ini. Yang kita masukkan adalah yang di kotak kuning tadi. Nah, kita masukkan kode verifikasinya yang kita copy tadi, terus tinggal dikirim SPT. Nah, SPT PPh 21 berhasil dikirim. Nanti masuk dashboard dia Bapak Ibu. Ini, hari ini yang kita laporkan ini tanggal 16 bulan 2. Ini sudah tanda terimanya bisa lihat di sini. Mau disimpan boleh, enggak juga dia tetap ada di sini Bapak Ibu. Kalau mau cetak isian SPT-nya, saya marem kalau dicetak, nggih boleh panjenengan cetak yang di sebelahnya sini Bapak Ibu. Nah, ini ada juga cetakannya. Ya. Mau dilihat-lihat nanti bentuknya yang nulis kertas itu juga seperti ini Bapak Ibu nanti bentuknya. Oke, kita coba cek di kolom chat dulu nggih. Bapak Ibu tadi kayaknya ada pertanyaan baru ngoten nggih. Sampai ada Bu Herlina yang tahun 2023 belum lapor apakah bisa didobel di Desember dan Januari. Oke, Bu Herlina yang untuk tahun 2023 Desember sama yang Desember dan Januari 2024 itu kan memang beda nggih panjenengan bayarnya satu di Desember, satu di Januari, dia lapornya sendiri-sendiri. 1 Desember, 1 Januari. Yang Desember 2023 menika lapornya belum bisa pakai yang ebupot. Panjenengan lapornya pakai yang ESPT, yang aplikasi yang diinstal ke laptop. Nggih, Bu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum pernah online, sebelumnya kalau SPT PPh 21 itu Bu, kita harus install di laptop aplikasinya. Jadi ketika panjenengan ganti laptop, laptopnya mungkin kena virus atau apa. Nah, itu bingung, nyarinya datanya lagi bingung. Sekarang diganti di web. Di panjenengan misalnya gonta-ganti laptop atau kemarin lapor di laptop, sekarang lagi jauh dari rumah, nggak bawa laptop, mau lapor di HP. Gitu sakit Bapak Ibu. Jadi bisa pun pindah-pindah tanpa harus install-install. Tapi kalau memang dulu masih di bawah Januari, masih Desember 2023 ke bawah, berarti Bu Herina harus pakai yang ISPT-nya dulu. Belum bisa pakai yang ebupot. Baru nanti yang Januari, panjenengan pakai yang ebupotnya ini. Dari Ibu Pipit, maaf masih bingung hubungannya laporan PPh 21 ini sama yang masing-masing pegawai yang sudah punya NPWP lapor pajak lewat Evin itu apa beda? G, beda Bapak, beda Bu, cuma memang masih ada hubungannya. Kalau yang PPh 21 itu adalah kewajibannya dari pemberi kerjanya.
dari pemberi penghasilannya atau lembaganya atau badannya. Nah, ini yang dilaporkan adalah berapa toh penghasilan yang diberikan dari lembaga kepada pegawai-pegawainya. Nah, itu dilaporkan di PPh pasal 21. Nah, untuk orang pribadinya itu laporan SPT tahunan yang pakai EVIN masing-masing itu. Yang dilaporkan, ya mungkin ada penghasilan yang dari lembaganya itu tadi. Atau mungkin punya usaha, itu juga ditambahkan. Atau mungkin dari lembaga lain, punya pekerjaan lain selain dari lembaga yang bersama panjenengan. Nah, itu juga dimasukkan di SPT pribadinya. Tapi buat yang pemberi kerjanya ini, buat badannya, buat lembaganya, itu wajib melaporkan penghasilan-penghasilan yang diberikan ke seluruh pegawainya atau seluruh orang pribadi yang bekerja di lembaga tersebut. Mungkin entah bekerja cuma sebentar atau cuma ya sekali aja karena untuk catering. Nah, itu juga tetap panjenengan masukkan di SPT PPh 21. Oke, dari Bu Binti. Untuk pelaporan gaji ini apa ada batas nominal gajinya? Mboten wonten, Bu. Jadi berapapun nominal gajinya, menika harus tetap dilaporkan. Jadi selama ada penghasilan yang diberikan, nilainya berapapun, sekarang harus dilaporkan. Gitu, setiap bulan. Jadi agak berbeda nggih sama yang dulu. Kalau yang dulu tahun 2023 sampai ke bawah 2018 akhir nggih itu kan cuma yang di atas penghasilan tidak kena pajak gitu ya yang dilapor atau kalau tidak ada sama sekali ya Desember. Nah, kalau yang ini agak berbeda. Ketika ada penghasilan yang diberikan berapapun nilainya itu wajib dilaporkan di SPT PPh 21 oleh NPWP lembaganya. Kemudian dari Bu Linda, untuk bulan Januari ini misal mau lapor pakai ESPT apa masih diperbolehkan, apa harus pakai e-Bupot? Pakai e-Bupot Bu Linda, ini malah panjenengan susah kalau pakai ISPT. Kan kalau ISPT dia terakhir Desember 2023, kalau yang bulan Januari itu panjenengan harus pakai yang e-Bupot. Panjenengan coba Bu Linda, ini lebih mudah malahan dibandingkan dengan yang ISPT. Monggo mungkin kalau kelihatannya panjenengan biasanya pakai ISPT nggih, mulai pakai yang baru mungkin masih waduh kayaknya enak yang lama, tapi monggo panjenengan coba Bu, ini lebih mudah malahan e-Bupot kalau dari pengalaman kami nyoba-nyoba itu lebih mudah e-Bupot daripada ISPT. Selanjutnya dari Bu Tia lagi ya, dari Bu Tia. Untuk pelaporan PPh pasal 21 di akhir bulan untuk badan yang melaporkan dan membayarkan pajaknya tetap dari badan atau dari karyawan. Di akhir bulan. Oh, PPh 21 nggih. PPh 21 itu kalau memang setelah dihitung itu ada pajak yang harus dibayar, yang membayarkan dan memotongkan adalah lembaganya atau dari badannya. Jadi misalnya penghasilannya 10 juta setiap bulan. Terus dihitung-hitung ada pajak yang harus dibayar misalnya 100.000 ngaten nggih. Ini ngapunten saya nggak pakai hitungan betulan. 100.000 gitu misalnya. Nah, itu 100.000 harus dipotong dari 10 juta yang akan diberikan pegawainya. Jadi pegawainya hanya terima 9.900.000. Yang 100.000-nya panjenengan laporkan di SPT, terus dibayarkan ke negara. Setelah bayar, panjenengan input bukti bayarnya di e-Bupotnya. Itu tadi nggih, Bu Tia. Jadi yang sebetulnya dipotongkan dari gaji karyawan, tapi yang bayarkan, yang nyetorkan sama yang lapor pemotongannya itu adalah badannya. Dan nanti karyawan lapor SPT tahunan untuk orang pribadinya sendiri. Semua yang sudah didapat penghasilan, semua yang sudah panjenengan potong, panjenengan kasih itu bukti potong pajaknya, nanti orang pribadinya itu laporan sendiri di SPT tahunan pribadinya. Kemudian dari Bu Linda lagi, nggih. Oh ini tambahan, dikarenakan data gaji di bawah pimpinan dan pimpinan masih di luar kota, Bu. Data gaji masing-masing karyawannya. Oh gitu, nggih. Jadi belum bisa lapor, ngaten takut telat, nggih Bu, nggih. Ini
yang ada dulu aja Bu dilaporkan, nanti terus kemudian dibetulkan, ditambahi gitu bisa. Yang penting panjenengan jangan telat dulu. Kalau telat kan nanti denda 100.000 nggih. Ini yang penting jangan telat dulu, dilaporkan yang ada datanya dulu, nanti baru dibetulkan lagi setelah datanya lengkap. Dari Bu Pipit, misal yang dulu 2023 belum tahu dan belum lapor, apakah bisa langsung ikut laporan yang 2024? Oke. Yang sudah telat memang mungkin bisa dikenakan denda, Bu Pipit. Kalau memang telat ya memang ada dendanya, tapi nanti misalnya sudah ada dendanya, panjenengan nanti ada fasilitas ngaten nggih, permohonan untuk mengurangkan sanksi atau menghapus sanksi. Tapi nggih namanya permohonan nanti bisa diterima atau ditolak. Tapi nggih moga-moga diterima ngaten. Tapi kalau yang sudah telat itu tadi memang bisa dikenakan denda. Tapi dendanya tadi masih bisa diusahakan untuk diminta dihapuskan. Nanti minta penghapusannya juga ke kantor pajak sini, tapi nanti yang memberi keputusan itu kantor wilayah kami yang di Malang, Bu. Jadi nanti tetap di sini, tapi kami teruskan ke sana. Moga-moga diterima kalau memang ada denda yang sudah terbit. Nah, tapi kalau sudah 5 tahun kok tidak ada denda, ya kemungkinan memang tidak kena denda, tidak diterbitkan denda. Monggo laporan yang untuk tahun 2024 ya Bu, mulai kita tertibkan untuk yang 2024-nya. Dan ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau open mic gitu, mau menyalakan mikrofonnya, tanya secara langsung. Monggo, boleh. Kami tunggu nggih Bapak Ibu panjenengan kehadirannya ini hari Senin Selasa, berarti ya tinggalan hari Senin Selasa. Nanti kami sudah ini tadi sama kepala seksi saya sudah minta ditambah personil untuk piket Senin Selasa biar panjenengan tidak ngantri lama gitu nggih. Monggo kami tunggu kedatangan panjenengan bisa di kantor pajak Blitar atau di kantor pajak Wlingi. Monggo saged Bapak Ibu. Oh, untuk yang kita coba yang Evin tadi nggih Bapak Ibu, mungkin panjenengan kalau enggak ada gambarnya bingung, kita bisa coba kita buka yang Evinnya di mana ngaten nggih. Nah, Evin. Nah, untuk apa-apa saja yang dibutuhkan ketika Evin, ini kami ada linknya Bapak Ibu, Biolinki Blitar. Nih, yang paling atas. Nah, ini Bapak Ibu di daftar layanan. Di bawah ada Evin Badan. Nah, ini apa saja yang perlu dibawa untuk Evin. Ini semuanya ada di sini, nggih Bapak Ibu. Tapi nggih itu tadi yang saya sebutkan tadi. Yang penting stempelnya jangan lupa dibawa Bapak Ibu. Ini sering lupa stempelnya. Sudah terlanjur jauh, terus harus ngambil stempel gitu. Kalau kayak KTP, fotokopi NPWP selama panjenengan bawa aslinya kami bisa bantu fotokopikan. Tapi kalau panjenengan tidak bawa stempel, nah itu kami sudah tidak bisa ngapa-ngapain juga Bapak Ibu karena stempelnya kami yang tidak punya stempel lembaga panjenengan. Jadi dibawa nggih stempelnya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, pertanyaan tambahan dari Mbak Peptia. Untuk status PTKP istri TK0, itu tadi untuk PTKP suami istri yang pelaporan pajaknya terpisah. Oke. Sebetulnya kalau untuk terpisah atau tidak, itu nanti urusannya masing-masing pribadinya, nggih, Bu, nanti di SPT-nya. Tapi sebagai pemotong, panjenengan posisinya sebagai pemotong, sebagai pemberi kerja, yang jadi pedoman panjenengan cukup kalau memang istri ya TK0 karena nanti si K itu, si kawin itu, status kawin itu nanti akan masuk di
bukti potongnya suami. Misalnya suaminya mungkin kerja di tempat lain ngoten nggih, atau mungkin kerja di tempat panjenengan juga. Nah, itu berarti yang status K itu ditempelkan di bukti potong suami, yang istrinya ikut yang tidak kawin itu. Nah, nanti untuk pelaporan SPT-nya, nanti bagaimana dipisahnya, bagaimana gabungnya, itu sudah masuk ke SPT tahunan pribadi. Nanti mungkin bisa kita berikan kelas pajaknya, nggih. Monggo nanti Bu Feptia kalau mungkin ingin ikut kelas pajaknya, ditanya-tanyai sama pegawai lain, ngaten nggih. Nanti bisa kami ada kelas pajak itu Rabu Jumat, Bu. Ada jadwal kelas pajak, tapi kalau enggak salah orang pribadi usaha nggih atau nggih, monggo nanti panjenengan coba cek di medsos kami nggih, Bu. Nanti kalau ada kelas-kelas pajak pribadi atau kelas pajak apa, nanti kami update di medsos, di Instagram @pajakblitar atau Twitter atau Facebook juga bisa. Monggo nanti bisa diikuti nggih, Bu. Yang penting bagi panjenengan sebagai posisinya pemberi pekerjaan atau sebagai pengurus dari badannya atau lembaganya itu, yang penting panjenengan pegang, kalau istri panjenengan TK 0 saja. K-nya ikut yang suaminya nanti. Sepertinya sudah tidak ada Bu, pertanyaan lagi, nggih. mau bertanya sebentar. Oh, nggih, monggo, Bu. Dari Ibu Ini sinten kapunten? Ibu Pipit, Bu. Oh, nggih. Nggih, Bu, Bu, ini monggo. maaf, iya. Kan ini masih baru pertama. Seandainya itu Nggih. masih belum punya Evin yang lembaganya itu, kalau ke sana besok Senin atau Selasa itu membawa persyaratan yang mau mendapatkan Evin itu, terus sama membawa apa lagi, Bu? Untuk pelaporannya ini sekalian gitu ya? Oh, nggih, boleh, Bu. Nanti sekalian Evin, sekalian laporan. Panjenengan bawa daftar nama-nama pegawai atau mungkin staf atau guru yang dapat penghasilan dari lembaga atau badan panjenengan, nggih. Nanti kita pandu pelaporannya. Nggih, siap, Bu. Nggih, Kasih. ditunggu, Bu. Kita bukanya jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, nggih, Bapak Ibu. Tidak Nggih. ada jam istirahat. Kami jam istirahat tetap ada yang melayani, jadi monggo misalnya panjenengan pas dari SMP gitu pas jam istirahat mau ke kantor pajak, monggo bisa juga. Atau mungkin setelah ngajar mau ke kantor pajak, nggih, monggo. Kami buka sampai dengan jam 4 sore. Nggih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan Izin lagi. bertanya, Mbak. Oh, nggih, monggo, Pak. Ya. Dari SMK SMK Pemuda 3 Samben, nggih. Kesamben. Oh, Ya. nggih, monggo, Pak. Ini sekaligus juga saya selaku sekretaris yayasan di SMK kami. Nggih. Ini izin bertanya yang pertama tentang ini apa yang istri tadi, Nggih. dapatnya istri. Nah, itu kan tadi kalau ini kan ikut suami, Mbak ya. Nggih. Itu apa berlaku meskipun suaminya tidak seorang pekerja? Nggih. Artinya mungkin suaminya hanya pedagang Oh, atau nggih. petani, nah seperti itu kan di kami juga ada memang bapak ibu guru ada yang suaminya di apa namanya selaku petani tapi istrinya guru kan ada Oh, yang nggih, seperti itu nggih, juga, saged nggih. paham, nggih. Ya, Nggih, itu bagaimana, Mbak? kalau kondisinya seperti itu tetap TK 0, Pak, untuk Tetap TK0 istrinya. ya? Nggih, karena Nggih. kan selain dirinya sendiri, suami pun sebetulnya berpenghasilan. Nggih. Jadi nanti Oh, iya. ketika lapor SPT, suaminya itu juga punya penghasilan tidak kena pajak. Yang K-nya statusnya itu di lapor SPT suaminya. Misalnya mungkin ngapunten suaminya Ya. memang tidak bekerja sama sekali, mungkin Iya. sakit atau apa. Nah, itu kalau memang ada surat keterangan dari minimal kecamatan, Pak, menyatakan bahwa yang menanggung seluruh biaya hidup dari suami dan keluarganya itu adalah istri, istri boleh pakai PTKP yang K dan juga anaknya berapa, Pak. Oh, iya ya, siap. Kalau Nggih, posisinya memang masih bekerja, ya. untuk istri tetap pakai TK 0. Ya. Terima kasih, Ada Mbak. lagi, Pak, yang bisa Untuk dibantu? sementara itu saja. Sementara itu Mbak. saja, nggih. Nggih. Bapak Ibu monggo ada yang ingin ditanyakan kembali?
Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup ya Bapak Ibu. Monggo kalau panjenengan masih ada pertanyaan, nanti bisa panjenengan tanyakan ke WhatsApp kami yang kami buat untuk mengirimkan link Zoom tadi. Dan juga nanti kami akan kirimkan link materi, kemudian link YouTube untuk rekaman hari ini ya Bapak Ibu, dan juga kami Ya. mengirimkan link survei Pak Bu. Kami mohon bantuannya panjenengan isi untuk link survei kelas pajak hari ini. Menika link surveinya dari kantor pusat kami Bapak Ibu. Jadi kantor pusat kami ingin tahu bagaimana panjenengan itu mendapatkan kelas pajak dari kami itu apakah sudah cukup atau mungkin perlu saran dan perbaikan. Monggo nanti kami mohon bantuannya panjenengan untuk dapat mengisi surveinya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya hari ini untuk ikut kelas pajak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Kami tunggu laporan panjenengan nanti sebelum Senin Selasa nggih. Monggo kalau memang mau ke kantor pajak, kami buka jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Terima kasih Bapak Ibu, kami tutup kelas pajak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin Waalaikumsalam. untuk Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu, kami izin untuk matikan Zoom-nya Bapak Ibu dalam 3, 2, 1.